Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Bapak Agus Priyanto selaku dosen pengampu mata kuliah praktik komputer yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tentang mengolah data perusahaan dalam bidang SDM, pemasaran, dan keuangan dengan Microsoft Excel. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri yaitu Helena Pinka dengan NIM akhir 160 dan kedua rekan saya yaitu Dadi Ayu Lestari dengan NIM akhir 061 dan Devina Eka Putri Safita dengan NIM akhir 304. Tujuan kami di sini presentasi yaitu untuk menjelaskan penggunaan Microsoft Excel dalam dunia kerja baik digunakan dalam bidang sumber daya manusia, dalam bidang pemasaran maupun dalam bidang keuangan. Di sini saya akan membahas tentang soal analisis sumber daya manusia PT Adamerta. Jadi, pada kasus ini, seorang spesialis analisis bidang sumber daya manusia akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kompensasi dan potensi risiko retensi karyawan per tanggal 23 November 2025. Berikut beberapa komponen yang akan dianalisis, yaitu masa kerja dari awal masuk sampai saat ini, kemudian total bonus yang didapatkan karyawan, dan total keseluruhan gaji karyawan. Selain itu, spesialis analisis SDM juga ingin mengetahui siapa karyawan dengan gaji terbanyak, kemudian karyawan yang mendapatkan bonus terbanyak, dan juga siapa karyawan yang paling lama masa kerjanya di perusahaan Adamerta ini. Di sini sudah ada tabel data karyawan PT Adamerta yang isinya ada ID karyawan, nama karyawan, departemen, jabatan, tanggal masuk, gaji pokok, tunjangan, dan juga persentase bonus yang didapatkan oleh setiap karyawan. Nah, di sini kita akan menganalisis, kita akan mengetahui masa kerja masing-masing karyawan, kemudian kita juga akan mencari total bonus yang didapatkan masing-masing karyawan, dan kita juga akan mencari total gaji seluruh karyawan di PT Adamerta ini. Kemudian selain itu, kita juga akan mengetahui siapa karyawan dengan gaji tertinggi, kemudian siapa karyawan dengan bonus terbanyak, dan siapa karyawan dengan masa kerja paling lama. Nah, sebelumnya kita harus mengcopy tabel ini terlebih dahulu ke Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah memindahkan tabel yang sebelumnya ada di PPT ke Microsoft Excel. Kemudian yang pertama, kita akan mencari masa kerja. Untuk menghitung atau mencari masa kerja, di sini sudah ada rumus yang nantinya akan kita gunakan. Di sini kita akan mengcopy rumusnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan paste di Microsoft Excel. Ya, rumus yang sudah kita copy tadi, kemudian kita paste ke kolom I pada baris ketiga terlebih dahulu. Nah, rumusnya di sini yaitu that if, kemudian buka kurung, E3 yang mana E3 ini kolom tanggal masuk, kemudian titik koma, today, today ini artinya hari ini. Jadi kita menghitung masa kerja mulai dari tanggal masuk sampai hari ini. Kemudian di sini ada tanda petik years yang merupakan satuan tahun. Kemudian N, tanda petik tahun. Ini supaya memunculkan kata tahun di belakang angkanya nanti. Dan kemudian kita ketik N, that if, E3, today, kemudian YM. YM ini merupakan satuan bulan. Kemudian di sini ada tanda petik bulan juga untuk memunculkan kata bulan di belakang angka nantinya. Ini rumusnya kita sudah salin, jadi kita tinggal enter saja. Nah, di sini sudah kelihatan semua masa kerjanya, yaitu mulai dari Ahmad Fauzi sampai dengan Sugeng Pratama. Kemudian yang kedua, kita mau mencari total bonusnya. Nah, untuk mencari total bonus, kita perlu memasukkan rumus, yaitu gaji pokok dikali dengan persentase bonus masing-masing karyawan. Di sini kita masukkan saja formulanya, yaitu sama dengan, kemudian kita klik kolom gaji pokok paling atas, kemudian dikali dengan kolom persentase. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah muncul total bonus yang didapatkan oleh masing-masing karyawan. Kemudian, yang ketiga, kita akan mencari total gaji. Total gaji ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan juga total bonus yang didapatkan oleh masing-masing karyawan. Dan untuk rumusnya sendiri yaitu sama dengan kita ketik sum untuk menjumlahkan lebih dari 2. Kemudian kita klik kolom gaji pokok paling atas, kemudian ditambah dengan tunjangan, kemudian ditambah dengan total bonus. Setelah itu kita pulang, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul gaji-gaji yang didapatkan oleh masing-masing karyawan. Mulai dari Ahmad Fauzi, Siti Nurhaliza, Budi Santoso, sampai dengan Sugeng Pratama.
Setelah kita mengetahui masa kerja, total bonus, dan total gaji karyawan, di sini kita akan mencari siapa sih karyawan dengan gaji tertinggi, dengan bonus terbanyak, dan juga dengan masa kerja terlama. Nah, untuk mencari karyawan dengan gaji tertinggi, dengan bonus terbanyak, atau dengan masa kerja terlama, di sini kita menggunakan formula index match. Untuk formulanya kita copy saja yang sudah ada di sini, kemudian nanti kita paste di Microsoft Excel. Nah, setelah kita tadi menyalin rumus yang ada di PPT, sekarang kita perlu menempelkan rumus atau formulanya ke kolom di samping karyawan dengan gaji tertinggi. Jadi kita paste formulanya di sini. Nah, untuk formulanya sendiri yaitu indeks, kemudian buka kurung, B3 sampai B12, yang mana ini merupakan kolom nama karyawan, supaya kita tahu siapa nantinya karyawan yang memiliki gaji tertinggi. Kemudian match, max, ini artinya maksimal karena kita mencari karyawan dengan gaji tertinggi, jadinya kita menggunakan rumus max. Kemudian K3 sampai dengan K12 ini merupakan kolom total gaji yang mana ini nanti yang akan kita cari, data yang akan kita pakai. Karena dari total gaji ini kita nanti akan tahu siapa karyawan dengan gaji tertinggi. Setelah rumusnya kita tempel, kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya karyawan dengan gaji tertinggi ada Lina Marlina dari Departemen Keuangan dengan jabatan manajer. Kemudian untuk mencari karyawan dengan bonus terbanyak, rumusnya sama seperti mencari karyawan dengan gaji tertinggi. Jadi kita di sini menempelkan rumus tadi. Tapi di sini K3 sampai K12 kita ganti dengan kolom bonus atau dengan kolom total bonus. Keduanya bisa digunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan kolom persentase bonus, yaitu K3 sampai K12. Kemudian di sini juga kita ubah menjadi H3 sampai H12. Karena di sini kita juga mencari karyawan dengan bonus terbanyak, yang artinya kita akan mencari nilai maksimal, maka rumus di sini kita tuliskan max. Kemudian setelah selesai, kita enter. Nah, dapat kita ketahui di sini karyawan dengan bonus terbanyak itu ada di Ahmad Fauzi dari Departemen Pemasaran dengan jabatan sebagai manajer. Kemudian untuk yang terakhir yaitu karyawan dengan masa kerja terlama, rumusnya juga sama seperti sebelumnya. Namun di sini ada perbedaan lagi, yaitu kita ubah kolom K3 menjadi kolom E. Karena kenapa kita nggak menggunakan rumus I? Karena di sini kalau kita menggunakan rumus dari kolom I, nanti hasilnya itu nggak akan keluar. Karena kolom ini itu tidak match. Jadi kita menggunakan kolom E, yaitu kolom tanggal masuknya. Di sini kita tuliskan E3 sampai E12. Kemudian ini juga kita ganti E3 sampai E12. Nah, di sini kita akan mencari karyawan dengan masa kerja terlama. Jadi di sini kita akan merubah rumusnya yang sebelumnya max menjadi min. Kemudian kita enter. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya karyawan dengan masa kerja terlama yaitu Budi Santoso. Budi Santoso mulai masuk kerja pada tahun 2021 di bulan Maret. Nah, sekian langkah-langkah atau proses yang bisa kita gunakan atau kita terapkan di dalam bidang sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data pemasaran dalam produk penjualan elektronik di PT Digital Nusantara. Langkah pertama yaitu membuka Excel terlebih dahulu. Di Excel ini saya sudah membuat soal-soal tersebut. Ada soal-soal tersebut, yaitu dengan latar belakang PT Digital Nusantara adalah perusahaan retail elektronik yang menjual berbagai produk teknologi, seperti laptop, mouse wireless, keyboard, mekanik, monitor, webcam, handset, gaming, hingga perangkat penyimpanan dan RAM. Perusahaan menargetkan peningkatan penjualan dengan menetapkan target penjualan untuk setiap jenis produk.
Yang pertama, ada tabel data produk yang berisi tentang kode produk, nama barang, dan margin. Untuk tabel kedua, ada target penjualan yang berisi kode produk, nama barang, dan target penjualan. Untuk tabel ketiga, ada data penjualan atau laporan penjualan barang elektronik PT Digital Nusantara yang berisi tentang nomor kode produk, nama barang, harga satuan, jumlah terjual, margin, target penjualan. Untuk perintah soalnya itu mencari pendapatan kotor, biaya produksi, laba kotor, kategori barang, analisis agregat yang berisi produk dengan laba kotor tertinggi, produk dengan laba kotor terendah, rata-rata jumlah terjual. Langkah kedua yaitu menyalin data penjualan produk ini ke sheet berikutnya. Di sini saya sudah membuat data tersebut, yaitu dari permintaannya pendapatan kotor, biaya produksi, laba, dan kategori produk. Di sini kolomnya saya kosongin karena ini mau mencari yang diminta dicari perintahnya. Untuk mencari pendapatan kotor yaitu sama dengan jumlah terjual dikali, kalau di Excel kita kalau mengalihkan itu memakai simbol bintang. Setelah itu dikali dengan harga satuannya untuk baris ke-1. Setelah itu kita enter. Maka sudah keluar hasilnya untuk baris 1 yaitu laptop Asus dengan pendapatan kotor 212.500.000 rupiah. Untuk selanjutnya ke baris 2, mouse, keyboard, monitor, LED, webcam, handset gaming, SSD 512, RAM, kita tinggal mengedrag atau tarik ke bawah. Jangan sampai melebihi. Nah, maka untuk kolom pendapatan udah diketahui semua. Untuk mencari biaya produksi, yaitu menggunakan rumus sama dengan pendapatan kotor dikali buka kurung 1 dikurangi margin. Di sini marginnya 5%. Maka kita menggunakan 5% untuk laptop Asus. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka hasilnya keluar untuk laptop Asus biaya produksinya Rp201.875.000. Langkah selanjutnya sama kayak tadi, kita drag ke bawah untuk mengetahui semua hasilnya. Untuk biaya produksi sudah diketahui semua harganya, maka selanjutnya ke kolom laba kotor. Untuk mengetahui laba kotor yaitu rumusnya sama dengan pendapatan kotor dikurangi biaya produksi. Maka hasilnya untuk laptop Asus pendapatan laba kotornya udah diketahui senilai Rp10.625.000. Kita tinggal drag ke bawah lagi kayak seperti tadi. Untuk mencari kategori produk, ini rumusnya beda dari yang lain. Kita menggunakan sama dengan IF, buka kurung, harga terjual, atau jumlah terjual, lebih dari 100 titik koma, sangat sangat laris, ditulis sangat laris. Maaf, ini salah. Ada kesalahan. Sangat laris. Ketik 2, titik koma. IF lagi, buka kurung, harga terjual, lebih dari 50, titik koma, ketik 2, laris, ditulis laris, ketik 2 lagi, titik koma, ketik 2 lagi, kurang laris, ketik 2. Setelah itu tutup kurung. Maka untuk di laptop Asus kategori produknya itu kurang laris karena jumlah terjualnya tidak memenuhi. Untuk selanjutnya kita tinggal drag ke bawah. Nah, maka kategori produknya sudah diketahui. Untuk mencari target penjualan, total penjualannya sama dengan sum, buka kurung, kita blok yang baris 1 ke bawah.
baris 1, maaf, ini ada kesalahan. Maka total penjualan untuk target penjualan yaitu senilai 300 juta rupiah. Untuk mencari total penjualan pendapatan kotor yaitu sama rumusnya. Sum, buka kurung, blok, baris 1 sampai ke 8, tutup kurung, enter. Maka untuk pendapatan kotornya jumlahnya 521 juta rupiah. Selanjutnya sama dengan sum, rumusnya sama, blok, kolom baris ke-1, tutup kurung, enter. Ini tidak diketahui karena ini kurang ini. Nah, saya lebar. Maka biaya produksinya totalnya senilai 494.950 juta rupiah. Untuk laba kotornya kita udah mengetahuinya langsung senilai 26 juta 50 ribu rupiah. Untuk ini kita garis saja. Selanjutnya kita ke analisis agregat. Untuk mencari analisis agregat yaitu rumusnya sama dengan indeks nama barang, kita blok nama barang. Maaf, ada kesalahan. Nama barang. Titik koma. Tulis match. Karena ini mencari laba kotor tertinggi, maka ditulis max. Setelah itu buka kurung. Pendapatan kotor ini diblok semua. Setelah itu titik koma kosong, tutup kurung, tutup kurung. Setelah itu enter. Maaf, ada kesalahan. Maaf, ada kesalahan ini ternyata sampai C3 aja. Ini H2, H3. Oh, lupa ini kita masukin buka kurungnya. Nah, setelah itu enter. Untuk ini lupa tutup kurungnya. Mungkin ulangi lagi ya. Sama dengan indeks, buka kurung, nama barang, kita copy ke bawah, titik koma, match, tutup kurung, buka kurung. Ini kenapa ditulis match? Karena ini mencari laba kotor tertinggi. Buka kurung lagi, pendapatan kotor. Kita blok sampai ke bawah. Setelah itu tutup kurung untuk pendapatan kotor, titik koma, pendapatan kotor lagi, kita blok, titik koma, kosong, tutup kurung, tutup kurung. Maka hasilnya ini H3. Nah, maka hasilnya yang tertinggi yaitu ada di laptop Asus. Untuk harga terendah rumusnya sama kayak tadi, tapi tinggal tadi kan tertinggi pakai max, kalau ini pakai min. Jadi indeks nama barang, kita blok nama barang. Oh, nama sorry, maaf tadi kesalahan laptopnya ya. Nah, ini titik 2 match, buka kurung. Nah, kalau ini pakai min karena ini dicari laba kotor terendahnya. Terus setelah itu buka kurung lagi, pendapatan kotor kita blok. Pendapatan kotor kita blok. Bentar, ini agak susah ya. Nah, pendapatan kotor, tutup kurung, titik koma, pendapatan kotor lagi kita blok lagi. Astagfirullah. Pendapatan kotor lagi kita. Setelah itu titik koma, 0, tutup kurung, tutup kurung. Maka
laba kotor terendahnya yaitu ada di most wireless. Jadi most wireless ini laba kotor yang terendah. Kalau tertinggi yaitu pendapatan pendapatan laba kotornya yang tertinggi yaitu laptop Asus. Ada di 212 juta 500 ribu rupiah. Kalau kalau laba terendahnya yaitu mouse wireless yang ada di 18 juta. Untuk rata-rata jumlah terjual yaitu rumusnya sama dengan average average kita tap, setelah itu kita blok jumlah terjualnya. Jumlah terus tutup kurung. Maka rata-rata jumlah terjual ini ada sekitar 58,125. Ini maka setelah itu selesai, semua hasilnya udah diketahui. Ini kok tiba-tiba ada ini ya. Ini kita hapus saja ya. Ini cuma. Nah, maka untuk penjualan penjualan barang elektronik PT Digital Nusantara, produk dengan laba kotor tertinggi yaitu ada di laptop Asus dengan senilai 212.500.000 rupiah. Untuk produk dengan laba kotor terendah yaitu mouse wireless dengan senilai 18 juta ribu rupiah. Untuk rata-rata terjualnya itu 58,125. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Excel pada bidang keuangan, yaitu di sini ada studi kasus karyawan dan keuangan PT Adamerta. Tujuan studi kasus yaitu seorang keuangan ingin menganalisis kondisi keuangan PT Adamerta selama 12 bulan. Data yang tersedia mencakup pendapatan bulanan, bonus tahunan, yaitu presentasi dari pendapatan, biaya tetap, pengeluaran variabel seperti konsumsi, transportasi, biaya hadiran. Tugasnya ialah melakukan perhitungan dan analisis anggaran menggunakan Microsoft Excel untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan finansial karyawan tersebut. Nah, berikut ini merupakan ringkasan data pendapatan biaya sewa pengeluaran variabel seorang karyawan selama 12 bulan. Data ini akan menjadi dasar analisisnya, yang dimana yaitu ada pendapatan biaya sewa, biaya konsumsi, biaya transportasi, biaya kehadiran, dan presentase bonus. Data lengkap ini memungkinkan untuk melakukan perhitungan pendapatan aktual, total pengeluaran variabel, sisa kas, serta evaluasi kinerja bulanan dan peringatan biaya tinggi. Nah, langkah-langkah perhitungan anggaran di Excel. Nah, ini kita akan melakukan serangkaian perhitungan penting untuk memahami arus kas bulanan karyawan. Yang pertama, yaitu total pendapatan aktual. Hitung untuk setiap bulan pendapatan plus pendapatan kali bonus. Yang dimana yaitu mencerminkan keseluruhan pemasukan bersih karyawan setelah bonus diterapkan. Baik, sekarang kita hitung total pendapatan aktualnya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke Excel. Nah, baik, kita akan melakukan perhitungan pertama yaitu pendapatan aktual. Yang dimana rumusnya adalah yaitu jumlah pendapatan ditambah kalikan bonus. Nah, baik selanjutnya yaitu kita akan menghitung biaya variabel. Nah, hitung untuk setiap bulan yaitu biaya konsumsi, biaya transportasi ditambah biaya kehadiran. Ini adalah jumlah pengeluaran yang fluktuatif setiap bulannya. Baik, langsung saja kita kembali ke Excel yang tadi untuk menghitung variabelnya. Baik, untuk menghitung variabel kita menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi di PPT. Yaitu dengan menjumlahkan biaya konsumsi, biaya transportasi, dan biaya kehadiran. Nah, kita sudah mengetahui berapa besar biaya variabelnya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menghitung sisa arus kas. Di sini dijelaskan bahwa cara menghitung sisa arus kas yaitu total pendapatan aktual dikurangi total pengeluaran variabel. Angka ini menunjukkan berapa banyak uang yang tersisa setiap bulan setelah semua pengeluaran. Baik, kita akan kembali ke Excel untuk menghitung sisa kas arus kas bersih. Yang dimana untuk menghitung sisa kas arus bersih yaitu pendapatan aktual dikurangi
biaya sewa ditambah pengeluaran variabel. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menghitung total biaya tahunan. Yang dimana yaitu rumusnya sama dengan sum Baik, selanjutnya yaitu kita akan menghitung total bulanan, di mana kita akan menggunakan rumus average. Sama dengan average dari jumlah ini. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan evaluasi anggaran dan peringatan dini. Untuk mengevaluasi kesehatan karyawan, kita akan menggunakan kriteria dan batas yang telah ditetapkan. Target kelas minimum yaitu 1.243.220.520.000. Batas biaya konsumsi yaitu 14.886.442. Batas ini membantu mengelola pengeluaran konsumsi agar tetap terkendali. Status kinerja dengan logika yaitu baik jika target tercapai. Dan biaya konsumsi di bawah batas, yaitu 14.886.442. Awasi, yaitu selain kondisi di atas. Baik, di sini kita akan mengerjakan status kerja yang sudah saya jelaskan di PPT tadi. Bagaimana jika sisa kas lebih dari target kas dan biaya konsumsi kurang dari target biaya konsumsi? Baik, di sini akan muncul kata awasi, yang dimana itu berarti ada salah satu di antara kriteria tadi yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, baik. Jadi, seperti ini status kerja setelah kita memasukkan rumus yang tadi. Yaitu pada bulan Januari ada awasi, Februari baik, Maret awasi, April awasi, Mei awasi, Juni baik, Juli awasi, Agustus awasi, September awasi, Oktober sampai Desember yaitu baik. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melihat bagaimana peringatan biayanya. Untuk rumusnya kita bisa lihat terlebih dahulu di PowerPoint. Nah, untuk peringatan biayanya yaitu kita akan menggunakan batas dari transportasi dan kehadiran. Batas ini berfungsi sebagai panduan, bukan aturan baku, untuk membantu menjaga pengeluaran tetap dalam jalur yang sehat. Nah, peringatan biaya ini pantau jika biaya kehadiran lebih dari 25.349.406 atau biaya transportasi lebih dari 16.931.497. Oke, jika tidak memenuhi kondisi di atas. Baik, kita akan langsung mengerjakan pada Excel-nya. Jadi peringatan biaya bisa menggunakan rumus yaitu if or biaya transportasi tidak lebih dari batasnya yaitu 25.349.406. Sementara itu biaya kehadiran tidak melebihi batasnya yaitu 16.931.497. Nah, baik untuk peringatan biayanya, setelah kita memasukkan rumusnya, kita akan mengetahui bahwa biaya peringatan biayanya itu pada bulan Januari oke, Februari oke, bulan Maret pantau, April pantau, Mei oke, Juni pantau, Juli sampai September pantau, Oktober oke, November Desember pantau. Nah, itu tadi bagaimana pengerjaan bidang keuangan pada Excel dengan rumus-rumus if dan sum dan yang lainnya. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.